Oke, kembali lagi guys. Ini aku mau kasih info. Kamu percaya nggak kalau harga token BNG ini itu bisa sampai ya naik berkali-kali lipat. Mungkin kalau sekarang harganya 0,007 itu bisa berkesempatan ada potensinya itu naik sampai ke 7 dolar, bahkan mungkin sampai ke 70 dolar guys. Cuman ada syaratnya ya, kalau ketiga hal ini benar-benar sudah terpenuhi guys. Nah, oleh karena itu aku mau tunjukin, mau jelasin. Teman-teman silakan simak konten ini sampai selesai dan teman-teman silakan like video ini dulu. Oke teman-teman, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita gas. Oke teman-teman ya, jadi dari beberapa teman kita mungkin masih meragukan gitu kan dengan sebuah platform BitNasdaq namanya. Nah itu memang hal yang sangat baik kalau teman-teman itu ada rasa meragukan kayak gitu ya, jadi pesimis konsepnya. Nah hal ini memang berlaku buat kita yang mungkin sedang masuk atau join di sebuah project yang terhitung masih baru guys, karena BitNasdaq ini terhitung ya masih baru, mungkin 1-2 tahun lah ya dari project mereka start. Cuman ya aku udah sempat bahas beberapa video, teman-teman silakan simak beberapa video tentang BitNasdaq di playlist BitNasdaq. Teman-teman bisa tonton tuh semua satu persatu biar teman-teman tuh mengerti sebelum benar-benar masuk ke dalam sebuah project yang baru ini. Oleh karena itu aku mau kasih disclaimer dulu, not financial advice, do your own research. Dan konten ini hanya sebatas menambah wawasan teman-teman ya, mungkin referensi sebelum teman-teman itu mengambil keputusan. Dan pastikan jangan pernah hanya mengambil dari satu sumber saja. Jadi ya maksudku teman-teman jangan langsung percaya juga apa yang saya share di sini, melainkan ini sebagai tambahan saja. Teman-teman harus cross check dari berbagai sumber tentunya. Nah, oke ya teman-teman ya. Oleh karena itu kita mau coba bahas, mungkin teman-teman yang sudah ikutan ya di BitNasdaq, ikutan nambang, itu sempat ragu gitu kan. Kenapa kok harga tokennya malah turun nih bang? Kayak gitu kan. Dan nggak naik-naik kayak gitu guys. Ya ini hal yang wajar guys, sebenarnya wajar karena konsep dari kripto itu sebenarnya mau nggak mau, percaya nggak percaya, semua tuh ngikut apa kata Bitcoin guys. Jadi kalau misalnya di sini ada Bitcoinnya sedang turun ya, artinya hampir semua guys sebenarnya itu ada penurunan gitu kan. Walaupun ya tidak 100% gitu ya, semua langsung turun semua enggak. Cuman Bitcoin ini memang sangat dominan untuk mempengaruhi market, terutama para investor kayak gitu guys yang pingin masuk ke pasar kripto tentunya. Oleh karena itu ya jelas kalau BNG ini yang salah satu juga disebut altcoin, ya dia juga pasti akan terpengaruh juga oleh pergerakan dari harga Bitcoin. Nah guys, jadi kalau sekarang teman-teman itu sudah nambang ya, hasilnya kok belum sesuai harapan. Nah ini aku mau kasih sedikit pencerahan saja. Kalau bahwasanya tuh BNG itu juga bisa naik guys ya, sebenarnya bisa naik, cuman kalau 3 syarat ini terpenuhi. Oke langsung aja nih guys. Jadi yang pertama nih guys, kamu ngerti nggak kalau harga di pasar kripto ya itu bisa seketika naik, seketika turun guys. Itu karena memang ada yang main guys. Siapa itu yang main? Ya jelas bandar guys. Bandar itu artinya orang yang punya modal gede guys, dia bisa mempengaruhi harga guys. Jadi misal kayak gini nih, kalau dia pingin bikin orang-orang tuh FOMO ya, FOMO itu dengan cara dia akan beli mungkin besar guys ya, uangnya tuh gede, dia akan masuk, maka tiba-tiba harga tuh akan naik. Ketika harga naik, mungkin bagi orang yang nggak ngerti gitu ya, itu ujung-ujungnya terus terpancing ikutan beli guys. Wah ini berharap naik kayak gitu kan. Nah itu yang disebut dengan spekulasi. Nanti ketika orang-orang pada udah masuk, udah pada beli semua guys, tiba-tiba dia langsung ngejual semua guys. Itu yang kalau di kripto tuh disebutnya dengan istilah rug pull. Nah itu rug pull tuh berbagai macam, bisa dari orang dalam ya, ordal ya, tim developer sendiri, bisa juga dari sebenarnya dari ya pengguna biasa tapi dia duitnya gede guys, kayak gitu tuh bisa saja kayak gitu kan. Cuman oleh karena itu kita coba telusuri guys ya, telusuri di sini. Kalau teman-teman perhatikan di BitNasdaq itu guys, kamu kalau perhatikan di bagian mining, di sini sebenarnya ada penjelasan dia ya soal quarterly destruction. Artinya di sini ada sistem burning. Dan sekarang kalau kita perhatikan ya, dia per minggu guys, yang awalnya per berapa bulan, sekarang dia tuh per minggu ngebakar. Dan ini bisa langsung teman-teman cek di Etherscan ya. Ini kalau teman-teman perhatikan di sini ya, itu teman-teman bisa cross check sendiri. Ini ada kontrak dia, kontrak address, walaupun kalau kontrak address ini kita copy ya, itu belum bisa dicek di DEX screener, itu belum bisa dicek guys. Cuman kalau teman perhatikan di sini, misalnya dia melakukan burning ya, burning itu berarti membakar, menghancurkan ya tokennya itu. Ini buktinya ya,
Buktinya ada, ini dia masuk ke 000, ini biasanya adalah alamat untuk masuk ke black hole, artinya ya penghancuran ya, permanen kayak gitu. Nah, ini melakukan pembakaran ini menurutku cukup bagus ya, karena cara ini adalah salah satu cara untuk mengurangi supply guys. Nah, jadi karena itu ya, ini sebagai salah satu cara agar token BNK ini tuh bisa naik adalah ya jelas guys, penurunan supply. Kalau sekarang kita lihat di sini guys, jadi total supply BNK itu ada 100 miliar guys ya, 100 miliar, dan di sini dia sudah kasih estimate ya, initial price itu di 0,01 guys. Sekarang kalau kita lihat sekarang ya, itu di 0,07, artinya kan dari estimasi dia sudah naik nih guys. Dari awal dia mungkin launching ya, naik walaupun ini kemarin sempat ATH karena memang semua koin kemarin juga naik, dan ini turun tiba-tiba karena ada tarif dari Donald Trump itu guys ya, Presiden Amerika. Jadi dari sini ya sebenarnya ya itu tadi poinnya, penurunan supply. Nah, karena ada hal faktor penurunan supply itu guys, ada beberapa hal lagi, yaitu dengan adanya peningkatan permintaan guys. Jadi kalau banyak orang yang ngebeli BNK ya, berarti kan permintaannya banyak, berarti supply yang ada di sini itu akan berkurang, artinya banyak orang yang ngambil gitu loh, yang ngebeli, makanya barangnya jadi langka. Jadi tokennya tuh jadi langka dan beli terus disimpan ya, maksudnya nggak langsung dijual tapi disimpan, itu menjadikan harga token ini bisa naik guys. Nah, selanjutnya itu yang jelas adalah perluasan konsensus atau user, infrastruktur ya, studio, pasar global. Jadi banyak platform atau institusi atau ya banyak hal lah ya, itu yang menggunakan BNK ini sebagai alat tukar gitu ya, kayak currency, yaitu mata uang di dalam blockchain kayak gitu guys. Tapi guys, sekarang ini yang perlu diperhatikan, karena yang tak sebutkan tadi kan, kalau bahwasanya kalau di dalamnya ada pemain bandar, yaitu ada resiko, artinya mereka tuh ngebeli cuman buat mainin pasar doang. Nah, ini yang sebenarnya oleh tim developer dari Bitnasdaq itu yang sedang diantisipasi guys. Jadi dari Bitnasdaq itu pengennya supply itu benar-benar dihabisi guys ya. Dari misal tadi bilangnya 100 miliar, dia kan sebenarnya sudah sebutkan guys di sini, BNK 10% for private placement dan 1% untuk sirkulasi, dan 44% original token yang secara langsung dihancurkan dan digunakan di dalam exchange dalam bentuk menjadi hash rate ya guys. Artinya sirkulasi supply dari token ini akan berkurang 44% guys. Jadi dia pinginnya itu mengurangi 44% dari total 100 miliar ini guys. Dengan cara apa? Ya caranya ini guys, dengan nambang. Teman-teman kalau ikut nambang itu kan beli mesin penambangan, kemudian teman-teman tuh beli token BNK, habis itu token BNK-nya kan dihancurkan dijadikan hash rate. Jadi udah nggak kembali ke BNK gitu kan. Nah, itulah yang menurutku salah satu caranya itu dari nambangnya. Cuman kalau teman perhatikan di sini itu ada promo yang baru juga nih guys. Nah, di sini ya guys, kalau teman perhatikan ya, di sini di Bitnasdaq ini nyebut ini, kalau Bitnasdaq ini kan ngeluncurin ya BNK mining hash rate buyback pool ya guys. Nah, kalau teman-teman belum ngerti, aku udah bahas itu mengenai hash rate pool ya, atau hash rate buyback pool ini. Itu di sini teman-teman tuh bisa dapetin ya ROI atau balik modal tuh dapat reward ya, bunganya hasilnya itu 20% dari total yang teman-teman investasikan. Jadi tidak perlu nambang, teman-teman cukup langsung beli BNK, BNK-nya tuh langsung dibakar dijadikan hash rate, dan siklusnya cuman staking 30 hari. Jadi uang teman-teman tuh hanya dikunci 30 hari ya, dan pembayarannya dalam bentuk USDT. Nah, menariknya kalau teman-teman tuh join sekarang, itu ada promo terbarunya nih guys. Nah, ini ya, mining pool and hash rate buyback pool commission ya, update nih guys. Kalau teman-teman itu sudah masuk ke level node pool, itu akan dapat dari poolnya doang itu 20% guys ya. Kemudian kalau teman-teman itu masuk ke Hive, itu dapat 23%. Kalau ordinary miner itu yang biasa, teman-teman biasa itu akan dapat 15% ya. Kalau yang paling tinggi kan yang ini super pool nih, dapat 25% dari poolnya guys. Jadi ya menurutku lumayan nih, hari ini kan aku masuk di node nih ya, jadi aku dapat 20% dari total yang aku stakingkan. Nah, sebenarnya ngapain sih mereka kayak ginian gitu loh? Ya itu tadi guys yang aku jelasin di awal, bahwasanya mereka tuh pingin bener-bener menghabisi token BNK biar supply-nya tuh bener-bener habis gitu loh, berkurang yang 44% tadi loh guys.
Jadi itulah kenapa teman-teman ya, ini ada potensi naik ya 100 sampai 1000, bahkan mereka juga bilang bisa naik juga sampai ke 10.000 kali lipat guys dari harga token BNK sekarang nih. Ya, jadi itu tadi yang aku bilang, $7 bahkan sampai $70 itu memungkinkan, karena kalau teman-teman perhatikan di beberapa exchange yang lain itu kan mereka juga punya token nih. Misalnya OKX itu dengan OKB, Bitget itu dengan BGB, kemudian kalau Binance itu dengan BNB, itu harganya tinggi-tinggi loh guys. Itu mereka juga exchange guys, sama guys. Ini juga exchange juga kayak gitu kan. Bursa yang memiliki token untuk governance mereka, tata kelola di dalam platformnya kayak gitu kan guys. Nah, kalau teman-teman tuh peka, kenapa sih ini kok naiknya lumayan ya beberapa waktu yang lalu, mulai 15 Januari ini, 16, 17 dan ini memang mereka tuh benar-benar gemborin guys, gemborin tentang hash rate buyback pool itu guys. Dan di sini mereka sebenarnya sudah jelaskan juga ya. Jadi ini nih guys, permintaan power itu tidak sama dengan permintaan spekulasi, tetapi permintaan pembakaran nyata. Yang tak bilang tadi guys, kalau kamu tuh mau nambahin hash rate, kamu kan wajib membakar BNK guys. Maksud dia tuh untuk ngurangin supply kayak gitu kan. Jadi nilai BNK bukan berasal dari trading spekulasi. Karena kalau yang orang trading itu memang guys, itu memang ada maksud tertentu. Misalnya harganya dipam-pam dulu, habis itu didam guys. Artinya habis dinaikin, habis itu dijatuhin. Ya itu tujuannya untuk spekulasi. Tetapi dari kebutuhan nyata dalam ekosistem nih disebutin aktivitas mesin mining itu harus mengkonsumsi atau membakar BNK. Kemudian partisipasi di power pool, yang hash rate power pool tadi, pembakaran BNK berkelanjutan. Terus ada kompensasi insurance pool nih, pembakaran otomatis BNK. Kemudian laba platform digunakan untuk buyback. Nah, artinya Bitnasdaq itu juga melakukan buyback ya. Yang teman-teman tadi lihat, mereka itu melakukan pembakaran yang sekarang tuh per minggu guys. Dapatnya dari mana mereka tuh? Mereka ngebeli tokennya sendiri. Selanjutnya untuk ngebakar guys. Ini transparan dan jangka panjang. Tadi kan dia tunjukkan tuh di sini. Nah, ini teman-teman bisa cek sendiri. Ini di Etherscan-nya teman-teman bisa perhatikan dia bakar berapa nih. Ini 1 miliar nih guys. Dia bakar 1M. Kemudian ini terakhir ini 217 sekian nih guys. Dia melakukan pembakaran dan ini di Januari ini yang belum nih guys. Nah, kita tunggu di Januari ini dia ngebakar berapa kayak gitu kan. Atau mungkin dia mau quarter lagi. Ya nggak ngerti ya. Yang penting poin dari yang aku tangkap nih guys, selama mereka masih transparan melakukan burning kayak gini guys, itu akan makin baik gitu kan. Makin baiknya apa? Kalau kamu punya 1000 token ya, 1000 token BNK saja, kita nggak tahu di kapan ya guys. Ini masih spekulasi juga. Kalau kamu punya 1000, kalau harganya naik jadi $7 saja guys, itu udah punya $7.000 loh guys. Kamu kali aja 16.000 dapat berapa gitu kan. Cuman agar itu bisa terwujud guys, makanya ya harus banyak user yang benar-benar masuk ke Bitnasdaq, kemudian ngebeli BNK, kemudian membakarnya guys, menghancurkannya jadi hash rate. Jadi supply-nya berkurang kan. Jadi semakin banyak user baru, makanya penting gitu kan. Kenapa? Ya biar harga tokennya ini makin naik guys. Gitu loh ya. Sebenarnya yang poin yang mau mereka jelaskan ke kita tuh seperti itu. Jadi oleh karena itu kenapa sih kok aku promosinya tuh kenceng gitu kan. Jadi teman-teman tidak perlu syirik dengan beberapa mungkin konten kreator atau siapapun yang mungkin mereka cari referral segala macam lah. Ini sebenarnya membantu teman-teman juga yang mungkin hari ini udah ikutan mining atau nambang di Bitnasdaq. Kan sebel nggak kalau udah nambang harganya turun, lemes kan guys. Nah oleh karena itu sebenarnya teman-teman harusnya malah mensupport ya. Contohnya nih video ini kalian silahkan share, minimal orang dapat edukasi gitu loh, kenapa sih ikutan di Bitnasdaq kayak gitu kan. Ya kita harapnya ya ke depan banyak pengguna baru, akhirnya banyak ngebeli, harganya token ini bisa naik guys. Artinya kalau kamu join sekarang, kamu bisa dapetin profitnya besok guys kayak gitu kan. Ya ini nggak bisa kalau cuma sedikit orang, ini harus jutaan orang yang join setidaknya menggunakan platform ini minimal untuk mining atau masuk ke hash rate buyback pool guys kayak gitu. Dan ini semua yang tak jelasin tadi itu guys, aku join semua loh program dia itu, nggak ada yang enggak guys. Nah ini di financial ini guys, kamu perhatikan ya, ini kan sistemnya staking ya, tapi ini nggak menghancurkan guys. Ini sebenarnya aku juga join loh guys nih, $54 ini zaman dulu guys kayak gitu ya. Aku udah beli dan aku nyicil ikut yang lock saving ya, aku join di sini itu dengan mengunci ya selama 1 tahun guys, dan juga ikutan yang fleksibel juga. Jadi kalau nganggur aku lock di sini guys, tujuannya biar suplainya nggak banjir di market, makanya aku simpan kayak gitu kan. Nah itu teman-teman silakan perhatikan sendiri gitu kan, mau join atau enggak kayak gitu kan. Nah
Sekarang yang lain nih guys. Di sini dia juga sebutkan kan, BNQ semakin langka, kelangkaan sama dengan harga naik secara alami. Karena itu rumus kenaikan itu adalah 100x sampai 10.000x adalah nih pembakaran berkelanjutan, permintaan yang kuat sama dengan deflasi ekstrim, sama dengan kenaikan harga jangka panjang. Tuh, artinya ya itu tadi. Kalau kita ngapain harus setiap hari nambahin hash rate itu tujuannya juga ngabisin BNQ guys. Kemudian di sini deflasi ekstrim, senjata nuklir ya, pertumbuhan harga BNQ. Untuk naik besar, BNQ harus mencapai jumlah pemegang BNQ semakin banyak, suplai beredar BNQ semakin sedikit. Itu aja poinnya guys. Ini adalah hukum matematis semua aset besar lah, lebih banyak memegang dikali suplai lebih sedikit sama dengan harga naik. Jadi ya itu jawabannya gitu. BNQ memiliki keunggulan besar nih. Keunggulannya kecepatan pembakaran bisa lebih cepat daripada Bitcoin karena sistemnya beda ya, bukan proof of work, jadinya mungkin lebih cepat karena sistemnya kayak Ethereum gitu guys. Kemudian pertumbuhan pengguna lebih cepat dibandingkan awal BTC, jelas karena udah banyak orang udah mulai melek kripto guys ya. Kalau Bitcoin kan masih awal. Ya, penggunaannya lebih langsung, powerful, mining activation dan insurance pool nih. Semakin sering user memakai BNQ, semakin sedikit BNQ tersisa. Kenaikan harga menjadi kepastian bukan prediksi. Tuh. Kemudian di sini yang inti ketiga nih, perdagangan mesin mining itu tidak sama dengan pendorong harga BNQ, bahkan bisa menekan harga. Masalah besar saat ini. Jadi kemarin tuh banyak yang curang. Mereka dapat bonus mesin itu dijual ke orang lebih murah guys, terutama di level supernode guys. Itu banyak yang curang, mereka jualan guys dengan harga yang murah banding harga, dan itu sebenarnya yang menjadi merusak ekosistem guys, ekosistem di BitNasdaq. Kenapa? Karena tujuannya kan kalau orang ngebeli mesin itu kan nggak mau mengaruhi BNQ kecuali dia ngisi guys, kayak gitu loh. Nah makanya si platform ini jelasin gitu kan, di sini untuk menjual mesin itu tim melakukan perang harga. Jadi si BitNasdaq sama yang orang dapat bonus tadi, bahasanya tuh kamu dapat door prize. Nah jadi kamu jualan ngelawan produsennya guys ya, maka produsennya nih yang mati juga gitu kan. Penjualan antar komunitas, nah, harga dibanting, hanya menjual mesin tanpa menjelaskan power dan ekosistem. Nah dampaknya ini profit mesin menurun, tim kehilangan motivasi, platform tidak bisa buyback. Jadi kenapa kita kalau mau nambang di BitNasdaq itu harus membeli minimal $10 guys per satu mesin. Jadi memang dia tuh butuh dana. Dananya tuh untuk apa? Untuk ngebeli tokennya dan kemudian untuk ngebakar guys. Jadi kalau dilihat sih cukup oke ya, maksud dari developer ini. Artinya mereka tuh butuh duit untuk buyback biar harga tokennya naik. Terus tidak ada edukasi power, BNQ tidak terbakar, tidak deflasi, harga BNQ tidak naik. Nah jadi kesimpulannya hanya mengandalkan penjualan mesin bukan mesin penggerak harga BNQ, bahkan bisa menjadi rem. Artinya mesin doang itu nggak bikin harganya jadi naik guys. Jadi nilai BNQ harus kembali pada model power driven, bukan perdagangan mesin. Nah terus nih yang keempat, cara BNQ benar-benar memasuki jalur kenaikan 100x sampai 10.000x ya guys. Power menentukan nilai, bangun sistem pembakaran BNQ menyeluruh, aktifkan deflasi ekstrim. Tujuannya setiap aktivitas user harus mengurangi suplai BNQ. Jadi untuk ngaktifin mesin kan kalian harus ngisi dulu BNQ kan. Semakin banyak miner semakin besar pembakaran BNQ semakin langka. Partisipasi power pool harus membakar BNQ ini kan yang ikut hash rate pool. Aku udah join. Nah terus ini kompensasi insurance pool membakar BNQ ya, mekanisme unik, semakin besar kompensasi semakin besar pembakaran BNQ semakin langka. Laba platform digunakan untuk buyback plus burning BNQ. Nah jadi menurutku ini sebenarnya cukup oke lah guys ya, cukup oke untuk mereka ada maksud gitu loh. Kenapa kok kita harus sering-sering bakar BNQ kapan cuannya. Nah di beberapa kontenku yang kemarin-kemarin guys, kalau kamu cek di playlistnya BitNasdaq di tempatku guys, sebenarnya aku tuh udah jelasin guys, kenapa sih kita harus membagi sebagian aku trading, sebagian aku staking, sebagian aku bakar jadi hash rate segala macam itu. Tujuannya apa guys? Kalau kamu bakar all in, kamu nggak punya cadangan kalau besok-besok harganya benar-benar naik jadi $7 atau $70 gitu guys. Tapi kalau kamu cuman simpen doang, nggak ada pertumbuhan juga nih platform, makanya juga harus dibakar kayak gitu kan, biar miningmu, powermu juga makin besar, biar kamu nambahnya juga makin dapatnya makin banyak. Kayak gitu sih guys. Jadi kalau teman-teman mungkin menanyakan gitu kan, masih ragu ya, teman-teman harus cross check dong. Kayak gini-gini di cross check. Bahkan di sini guys, kalau kamu perhatikan ya, di sini itu sebenarnya kontrak BitNasdaq ini guys, itu sudah aku cek guys. Nah ini aku pakai game ini ya, ini aku cek. Ini kontraknya secara kode ini sebenarnya cukup aman guys,
Cuman memang yang mengendalikan, yang pegang tuh masih developer ya 100%, karena di deployernya ini, di alamat deploynya ini masih dipegang oleh tim sana guys, kayak gitu. Cuman kalau dari kontraknya itu sebenarnya masih aman ya, maksudnya nggak bisa diedit-edit gitu, dan stoknya atau suplainya tuh fix, nggak bisa dirubah guys. 1 miliar tadi udah fix, nggak bisa diedit-edit kayak gitu. Itu artinya aman gitu kan. Dan kalau teman-teman perhatikan, mungkin nanya ini yang audit siapa, teman-teman tuh bisa cek sebenarnya ini udah ada yang audit ya. Yang audit itu kalau nggak salah Hacken guys, teman-teman bisa cek sendiri. Aku pernah share kok dokumennya. Yang audit itu si Hacken itu guys, itu juga perusahaan auditor ya, kayak gini lah, ngaudit smart contract kayak gini guys. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys, untuk penjelasan gimana sih caranya biar harga token BNK ini bisa naik gitu kan. Cuma kalau turun pasti ada guys, turun-turun gini tuh pasti ada, karena ini sifat manusia guys. Kalau tahu harganya mahal pasti pengennya jualan, itu udah psikologis. Bahkan aku kalau harganya naik juga jualan guys, tapi kalau waktu turun aku beli lagi, karena aku juga sambil trading guys, yaitu trading yang spot ya guys, karena BNK belum ada di future kayak gitu guys. Dan menurutku masih bagus kalau mainnya di spot, karena spot tuh bener-bener ngebeli barangnya, ngebeli tokennya, dan kalau kita jual ya jualan barangnya. Kalau future kan beda guys, cuman beli kontraknya doang kayak gitu kan, beda jadinya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya guys. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan kita. Kalau teman-teman mungkin masih meragukan, yang jelas teman-teman tuh jangan mudah goyang guys. Goyang tuh artinya gini, harga turun teman-teman langsung bingung sendiri, harga naik teman-teman langsung bingung ngebeli gitu. Jangan kayak gitulah konsepnya. Intinya dipelajari, di riset. Aku nggak bilang BitNasdaq 100% aman. Oh, belum tentu guys, ini bisa aja bangkrut ya, karena banyak project crypto yang bangkrut juga gitu kan. Cuman kita kan melihat update-update dia, apakah dia melakukan update untuk meningkatkan performa ya, token dia apakah makin baik, apakah usernya makin banyak, adopsinya makin banyak. Kalau makin oke ya menurutku sah-sah saja gitu kan. Dan aku bilang kok di sini di grup, aku ngomplain beberapa hal guys di sini. Cuman secara keseluruhan aku tuh setuju, dan aku juga ngasih masukan mengenai mesin mining, misalnya dibikin NFT ya, bisa di upgrade segala macam. Intinya segala sesuatu itu akan membakar BNK juga gitu kan, dengan sistem minting biar seru juga kan. Kita nambang tuh cuman gambar doang, nggak ada apa ya bahasanya ya, nggak kayak konsep gamify gitu loh. Kalau mungkin dibikin gamify juga cukup oke gitu loh. Yang penting prinsipnya membakar BNK. Teman-teman mungkin setuju atau punya ide yang lain, mau berkomentar silakan guys. Jadi di sini bebas ya guys, bukan siapa yang benar atau yang salah. Aku cuman menjelaskan dari apa yang mereka jelaskan dengan bahasa mungkin yang lebih mudah gitu ya. Semoga teman-teman paham yang aku jelaskan kayak gitu sih. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton. Tetap semangat. Kalau ada pertanyaan mengenai penambangan BitNasdaq ini ya, BNK ini, silakan komentar saja guys. Dan jangan lupa untuk bagikan konten ini biar banyak yang tahu juga. Kalian bisa gunakan konten-kontenku. Kalau pengen promosi silakan kasih link referralnya teman-teman pun silakan. Dan jangan lupa gabung di grup telegramku juga guys. Oke teman-teman ya, tetap semangat dan ciao.